Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Malam. malam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada podcastku. Sebelum itu, mungkin dari para penonton saya belum kenal sama narasumber-narasumber yang telah saya undang ini ya. Bolehkah perkenalkan terlebih dahulu secara singkat, sekarang kesibukannya apa, biar para penonton saya ini takjub dengan narasumber yang cukup-cukup hebat sekali yang telah bergabung pada Zoom kali ini. Boleh terlebih dahulu dari Mbak Alin. Baik, perkenalkan nama saya Brilian Alisiana atau biasa dipanggil Alin. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem di jurusan Teknik Kimia di Institut Teknologi 10 November. Wow, cukup menantang ya jurusan yang diambil sama Mbak Alin ini gitu. Apalagi di ITS ya. Mungkin bisa kasih pesan dan kesan secara singkat kepada para penonton gitu bahwa kalau secara yang kita sering dengarkan teknik itu kan cukup menantang ya. Bagaimana kesan dan pesannya kepada teman-teman yang mau ambil jurusan teknik? Untuk pesan-pesannya sendiri sih nggak jauh beda mungkin sama teman-teman yang lain karena semua ada plus minusnya termasuk di jurusan saya dan mungkin di jurusan teman-teman juga atau kehidupan teman-teman juga ada plus minusnya. Jadi tetap semangat aja menjalani semuanya. Pasti usaha juga tidak mengkhianati hasil. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Alin. Untuk selanjutnya mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu Mbak Wafiatul ya secara singkat dan apa kesibukannya yang dilakukan saat ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Wafiatul Khairiyah, biasa dipanggil Wafiatul. Sekarang kesibukan saya bekerja di PT Kirana dan sebagai bagian karyawan produksi. Sekarang saya masih menetap di Tuban, kota kelahiran saya. Sekian, terima kasih. Oh, kota kelahiran kita sama ya, sama-sama Tuban. Mungkin nanti bisa sharing-sharing tentang apa sih yang ada di Tuban gitu dan semangat untuk Mbak Wafiatul ya untuk pejuang-pejuang rupiah. Semoga uangnya jauh lebih banyak lagi biar bisa menraktir kita teman-teman kita. Selanjutnya, next. Terima kasih ya. Mbak. Iya, terima kasih kembali. Selanjutnya, next kepada Mbak Nadia. Mungkin pertanyaannya sama, monggo. Baik, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Angelina, biasa dipanggil Nadia. Saat ini saya aktif menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan prodi Hubungan Internasional. Oke, fakultasnya cukup masuk ya sama nanti tema yang akan kita bahas gitu. Tapi stay tune ya karena pembahasan yang Mbak Nadia sama dengan fakultasnya itu ada di belakang. Dan ya sekarang pertanyaannya, sekarang kita di sini ini tujuannya apa sih? Tujuannya kita untuk membahas tentang eh sebentar. Mungkin ada yang tahu dari penonton-penontonku. Oke, kita Podcast ya? di sini akan membahas tentang problematika kehidupan bangsa dan negara. Dari Mbak Alin, menurut Mbak Alin ya, untuk problematika kehidupan bangsa dan negara di Indonesia ini apa sih? Ya, problematika kehidupan bangsa dan negara cukup banyak. Contohnya, mulai dari kayak misalkan dari negara sendiri yang kita tahu ada korupsi, terus untuk eh, warga negaranya sendiri banyak seperti ada gangster, terus ada kasus pelecehan dan lain-lain itu sih. Oke, Itu eh, termasuk salah satu ya problematika yang ada di negara. oke, cukup cukup bagus ya untuk jawabannya. Nah, dari yang tadi yang disebutkan sama Mbak Halin kan ada tiga. Kita cukup membahas satu aja tentang korupsi.
eh, korupsi di Indonesia itu cukup marak ya. Banyak sekali orang-orang yang melakukan tindakan korupsi gitu. Untuk Mbak Ali sendiri, bagaimana sih tanggapan Mbak Ali tentang korupsi yang masih ada terus ada di Indonesia gitu? Baik, untuk korupsi sendiri emang banyak ya sering kita dengar, tidak hanya di negara, hal kecilnya sendiri, contohnya seperti kayak di sekitar kita, ya dari diri kita sendiri maupun orang lain itu banyak kayak dari diri aku sendiri. Aku itu suka kadang-kadang korupsi terhadap waktu, jadi aku tidak apa ya memanage waktuku dengan baik. Tapi untuk dari yang eksternalnya, seperti yang pernah kita tahu banyak ada korupsi dalam pembuatan SIM dan KK. Boleh dibahas lebih lanjut ya? Iya, boleh. Nah, sebelum itu ya, sebelum Mbak Alin menjelaskan, saya juga beberapa kali kemarin ini tuh melakukan tes SIM gitu dan cukup susah ternyata Mbak Alin gitu tes SIM-nya gitu. Dari teman-teman saya sendiri banyak menyarankan lebih baik nembak aja. Nah, nembak kan pasti membutuhkan uang ya, ya, membutuhkan uang dan itu tuh kita membayar kepada aparatur sipil untuk melakukan kecurangan di dalam aparatur gitu. Nah, bagaimana sih ya? Kita ada sering banyak ya. Kita sering sekali lihat teman-teman kita, ibaratnya itu nembak lah. Bagaimana sih agar teman-teman kita itu sadar gitu bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu. Itu sebuah sesuatu salah satu hal kegiatan yang mendukung kegiatan korupsi gitu ya dilakukan sama petugas-petugasnya. Iya, baik. Terkait permasalahan itu sendiri, emang semuanya itu tergantung bagaimana sudut pandang setiap individu. Jadi kalau misalkan ada yang memandang misalkan testing atau nembak itu sebuah privilege untuk dirinya sendiri, ataupun ada yang merasa ini bukan kemampuanku, maksudnya ini karena aku nggak punya orang dalam, karena aku nggak punya kenalan, dan aku nggak punya dana, misalkan, itu bukan menjadi privilege aku, tapi untuk orang yang mencukupi untuk semua itu, mungkin itu bisa menjadi privilege mereka. Dan dampak itu sendiri cukup banyak sebenarnya dari kasus korupsi itu sendiri, seperti contohnya, eh, mungkin bisa merugikan keuangan negara, terus lanjutnya dapat menyebabkan kayak apa ya, masyarakat itu tidak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh publik, terus yang menghambat dari pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan itu menurut saya bisa menciptakan sebuah diskriminasi gitu. Untuk solusinya sendiri, mungkin bisa lebih ke penguatan transparansi dari proses pelayanan di publik, terus itu salah satunya. Terus yang kedua, mungkin kita bisa melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku-pelaku korupsi atau mungkin bisa diterapkan lebih apa ya, lebih kayak maksimal, lebih tegas lagi gitu tentang menindaklanjuti contohnya seperti yang disampaikan sebelumnya tentang korupsi SIM gitu itu. Terus sehingga kita bisa atau sebagai aparatur negara gitu bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tentang korupsi misalkan. Terus kayak misalkan juga bisa dari teman-teman yang sejak dini bisa ada kayak sosialisasi-sosialisasi tentang mengenai korupsi atau pelatihan-pelatihan sehingga pemikiran mereka itu sudah sudah up sejak kecil gitu dan mengetahui apa perbedaannya, apa yang baik, apa yang buruk gitu sih. Wow, cukup memukau ya jawabannya dari Mbak Alif tuh. Saya sendiri sampai cukup Masya Allah ya jawabannya. Mungkin apapun apapun yang kita harapkan gitu tentang yang diharapkan sama Mbak Alin tadi, semoga itu terwujud ya. Karena kita dari dulu itu sudah sangat susah gitu loh untuk melawan korupsi gitu ya. Apalagi dengan hal-hal kecil gitu. Seperti yang tes tes SIM aja dikorupsi gitu. Apalagi yang di aparatur tinggi-tinggi gitu, pejabat-pejabat tinggi ya. Mungkin pendapat dari Mbak Nadia juga bisa membantu atau ada perbedaan pendapat dari Mbak Nadia? Baik, korupsi ya. Sebenarnya sama sih, karena korupsi sendiri terjadi karena kurangnya ketaatan hukum dari seseorang. Yang mungkin emang
Mungkin kita saat ini hukum kita tuh terbilang tinggi, peraturan yang masih tergolong tinggi. Tapi untuk menormalisasikan bahwa manusia ini bisa mentaati atau enggak tuh nyatanya tidak. Karena bisa kita contoh sendiri seperti pemerintah kita sendiri banyak yang melakukan korupsi itu padahal mereka orang yang berpendidikan. Jadi tidak menjamin orang berpendidikan setinggi-tinggi apapun, tapi kalau mereka tidak punya norma, ya sama aja. Mereka bakal tetap melakukan yang namanya korupsi. Oke. Di antara teman-teman di sini, apakah ada yang lolos tes SIM ya? Mungkin dari Bapak Fatul ya, kemarin kan kita sama-sama tes SIM ya. Dan teman saya ini cukup-cukup wow banget, dia lolos tes SIM gitu, tanpa adanya sebuah korupsi lah, atau bayar aparatur lah, biar dia mendapatkan sebuah tip, sebuah SIM. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu, beri oplos kepada Bapak Fatul yang telah melakukan secara Terima kasih. gimana sih tipsnya Mbak Wafia tuh gitu. Aku ini susah banget loh sama teman-teman yang tes SIM gitu. Sedangkan Mbak Wafia tuh baru beberapa kali aja udah lolos gitu. Bagaimana sih caranya? Bagaimana tipsnya biar teman-teman juga yang mau tes SIM ini nggak takut gitu loh. Tipsnya itu apa ya? Mungkin bisa belajar lebih tekun lagi untuk yang tes buat meliuk-liuknya. Tapi kan sekarang untuk tes SIM itu udah nggak ada, udah maaf ya Mbak, udah Gak nggak apa. ada. Kita enjoy aja ya, nggak perlu tegang-tegang ya. Ya, terima kasih ya. Udah nggak ada tes yang susah sekali kan dulu itu waktu orang-orang mau tes SIM itu kayak nggak mau ada angka 8, ada apa yang susah zigzagnya itu. Sekarang kan udah nggak ada, udah lebih enak juga pastinya. Jadi tips and triknya nggak ada sih, cuman niatnya aja. Kalau mau ke sana kan mungkin orang-orang yang saya tahu kalau mau buat SIM itu pasti nggak mau nanti ke sana bolak-balik gitu. Kan orang-orang takutnya itu buang-buang waktu. Padahal kan emang itu perlu diperjuangkan SIM itu. Oh, oke ya. Terima kasih atas tipsnya ya, Mbak Wafia itu sarannya gitu. Semoga bukan hanya teman-teman saja yang bisa lolos ya. Saya sendiri semoga aja bisa lolos ya, karena saya sudah gagal beberapa kali gitu dan saya hampir putus asa itu ya, Mbak Wafia. Karena tiap berangkat baru tes bentar, udah pulang lagi karena salah itu ya. Semoga keajaiban Mbak Wafia itu bisa tertular sama saya dan teman saya ya, karena sudah gagal beberapa kali. Iya, Mbak iya. Alin dan Mbak Nadia sendiri ini bagaimana tes SIM-nya ya? Apakah membuat sendiri? Atau gimana? Apa belum punya SIM ya? Belum punya SIM ya? Atau sudah ya? Baik, Mbak Alin bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, untuk saya sendiri belum mempunyai SIM, jadi belum sempat tes SIM ya. Jadi mungkin pas waktu liburan itu juga saya kurang menyocokkan jadwal saya yang cukup padat sebagai ya mahasiswa yang gitulah. Jadi mungkin saya nggak sempat untuk bikin SIM. Mungkin next untuk liburan ini saya akan mencoba untuk tes SIM. Gitu sih karena saya belum memiliki SIM. Ya, kita cukup paham lah ya dengan jurusan yang diambil sama Mbak Alin gitu, teknik gitu. Cukup, apalagi masuk ITS ya. Mungkin waktunya itu cukup-cukup sibuk banget gitu. Dan terima kasih banyak ya Mbak Alin atas dari kesibukan waktunya gitu masih bisa menyempatkan gabung di podcast saya ini ya. Meanwhile. Next dari Mbak Nadia bagaimana sendiri? Belum punya atau sudah punya atau habis tes ya? Sebelumnya, maaf, saya sudah punya SIM, namun untuk saya akan jujur saja di sini karena saya tidak mengikuti tes, karena adanya beberapa kesibukan yang benar-benar menunjang saya dan saya sangat membutuhkan SIM. Saya akui dengan saya bisa berbicara tentang norma pun, saya sampai saat ini juga masih menyusun norma dalam diri saya, karena saya pun masih melakukan korupsi terhadap diri saya sendiri. Oh wow, pengakuan yang cukup mengagetkan ya Mbak Nadia.
Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga manusia. Pasti kita ada salahnya, ada kilafnya. Mungkin Mbak Nadia ini dari podcast ini bisa membuka pikirannya, oh bahwa sebenarnya saya ini nggak harus korupsi dengan hal seperti Betul. itu, harus ada perubahan ya dalam hidupnya ya. Kita harapkan Iya, semoga betul. Mbak Nadia juga nggak akan seperti itu lagi. Amin, amin. A few moments later. Later. Problematika kan banyak sekali ya yang ada di Indonesia gitu, bukan hanya korupsi saja. Tadi setelah disebutkan sama Mbak Alin juga banyak sekali problematika yang ada di Indonesia gitu. Kita tadi sudah dari Mbak Alin, kita next geser ke Mbak Wafiatul ya. Mungkin Mbak Wafiatul bisa on mic lagi. Menurut Mbak Wafiatul apa sih problematika yang ada di Indonesia gitu, yang cukup-cukup meresahkan, apalagi yang ada di Tuban. Khususnya yang ada di Tuban ya Mbak Wafiatul maksudnya. Ya, baik. Apakah suara saya masih krok-krok? Alhamdulillah Iya, aman Mbak alhamdulillah. Wafiatul. Terima kasih ya atas waktu yang telah diberikan. Jadi mungkin problematikanya salah satunya itu yang disebutkan Mbak Alin tadi kan kenakalan remaja. Jadi keresahan beberapa waktu belakangan ini di Tuban itu karena adanya gangster-gangster dari anak-anak muda yang baru menganjak remaja. Jadi mereka mungkin masih labil dan apa ya, sebenarnya membutuhkan pengawasan dan pengetahuan yang lebih. Jadi tidak apa ya Mbak bisa membantu saya untuk berkata-kata karena saya juga sangat resah sekali dengan keadaan yang ada di Tuban ini. Mungkin Oke, keresahan saya cukup paham gitu tentang apa yang dirasakan Mbak Alif gitu. Karena saya sendiri di sini tuh ngerantau ya, Mbak Wafiatul gitu. Tapi seringkali saya itu mendapat kabar dari teman-teman saya yang di Tuban gitu, kota kelahiran saya. Bahwa di Tuban itu cukup meresahkan ya sekarang, banyak-banyak gangster. Nah, saya juga dapat dari info dari teman saya gitu bahwa gangsternya itu beberapa kali sudah ditangkap sama polisi, sudah diamankan, sudah dididik lah kasarannya ya. Dan itu saya lihat itu beberapa anak itu masih di bawah umur loh ya. Kayak masih 16, 15 gitu. Mungkin eh dari Mbak Nadia ya, bagaimana ya caranya tips and trick gitu biar Kota Tuban ini nggak nggak rusuh gitu loh. Bagaimana mungkin ada tips dari ketika Mbak Nadia sekarang kan di perantauan ya di Malang mungkin ada tips sedikit dari dari kota Malang gitu untuk teman-teman yang di Tuban gitu apa perbedaan biar bisa membawa Tuban itu jauh lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Eh, untuk di sini tuh saya menangkap bahwa bukan salah kotanya ya, karena sekali lagi kalau kita lihat dari perspektif orang-orang pun, Malang dengan Tuban pun masih masih lebih baik Tuban gitu loh. Malang malah lebih buruk gitu. Jadi di sini yang salah tuh pendatang, pendatang dan juga orang-orang yang tinggal dari kota itu sendiri gitu. Bukan salah kotanya karena menurut saya Tuban dari zaman dahulu sampai yang sekarang ini kalau dibandingkan udah lebih baik. Nah, untuk solusinya tersendiri, ya memang kita harus menggunakan pendidikan juga. Kurangnya keterbukaan anak-anak gangster itu terhadap orang tuanya pun mungkin mereka juga adanya masalah keluarga yang mereka tuh nggak bisa cerita, mereka butuh nih perhatian. Oleh karena itu mereka tuh langsung kayak mencari perhatian tuh di luar gitu. Jadi menurut saya tuh lebih kurangnya pendekatan kepada keluarga juga itu. Oke ya, mungkin secara singkatnya Tuban itu lebih lebih alhamdulillah ya daripada Iya, Malang gitu. Nah, eh, oke kita tunggu dulu yang gangster ya. Kita beralih ke topik ini. Eh, Seberapa parah sih? Bagaimana kultur shocknya Mbak Nadia gitu? Mbak Nadia kan dari Tuban ya, yang kita kenal kita itu Bumi Wali gitu. Terus ngerantau di Malang yang notabene itu banyak ya nggak kita pasti tahu ya Malang itu kota mahasiswa kota kota yang banyak sekali julukannya kalau oh kuliah di Malang oh ya gitu gitu
Nah, bagaimana sih kultur shocknya Mbak Najria gitu tentang Kota Malang gitu? Di sini baik, di sini saya tidak mau untuk menjudge sebuah kotanya karena eh, bukan berarti saya lahir di Tuban lalu saya mengagung-agungkan Tuban, tapi tidak. Namun dari pendapat-pendapat orang pun dan sudah terbukti kenyataannya bahwa Malang emang seburuk itu gitu. Bukan kotanya yang buruk. Ini salah saja kalau kita berbicara kota yang buruk, kita berbicara tentang bupati yang mengontrol kota tersebut. Namun Malang bisa seburuk itu karena saya memandang bahwa pendatang-pendatang baru di Kota Malang ini membawa dampak yang buruk. Adapun dampak positif, namun juga ada dampak yang buruk karena budaya budaya dari kota pendatang baru ini dengan Malang itu bukan bukan budaya yang cocok untuk dipakai di Malang. Namun Malang menerima itu dengan sangat legowo. Malang tuh menerima itu karena kayak oh ya udah kita bisa seperti itu. Jadi kayak mereka ini ikut-ikutan budayanya pendatang si baru ini gitu. Kultur shock saya tuh waktu pertama kali datang ke Malang tentang pergaulan bebas kali ya. Pergaulan bebasnya tuh kelihatan banget. Dari yang saya di Tuban nggak pernah tahu orang nih minum-minum segala macem. Bahkan nih teman saya sendiri ada yang minum-minum, ngerokok. Dan itu nggak just cuma cowok gitu loh. Itu ada cewek juga gitu loh. Terus pergaulan bebas dari orang pacaran yang kalau di Tuban tuh itu di umum tuh nggak seberani itu di Malang. Tapi di Malang nih kayak setiap jalan ada nih orang pacaran dan itu bukan pacaran yang pada umumnya, itu pacaran yang, aduh, menurut saya itu sangat buruk sih. Di luar kapasitas orang pacaran pada Iya, umumnya ya. iya, Iya, sebenarnya sih saya juga dari anak perantauan ya. Saya juga menyadari gitu. Bukan kotanya yang buruk, tapi pendatangnya yang tidak mau bersikap baik pada kota yang didatanginya gitu. Dan kultur shocknya itu cukup wow, sama saya juga kultur shock banget di Surabaya. Apalagi banyak orang mabuk, banyak orang ngerokok seenaknya gitu. Beda sama yang Tuban ya. Bukan berarti Tuban ini kota nggak ada yang kayak gitu. Cuma kayak lebih banyak lebih banyak di kota perantauan ya daripada di kota kelahiran kita sendiri ya. Oke, baik. iya. Kembali lagi kepada gangster ya. Ah, di Tuban itu banyak sekali ya beberapa kejadian yang dilakukan para gangster. Mungkin Mbak Fiatul kemarin ini ada infokah ada gangster atau bagaimana yang diinfokan dari teman-teman? Apakah suara saya sudah terdengar? Cukup cukup jelas Mbak Fiatul. Ya, terima kasih. Jadi untuk beberapa informasi yang saya dengar dari teman-teman dan dari sosial media pemerintah setempat itu ada beberapa gangster yang dia hanya ingin diakui kekuasaannya. Misal kayak berfoto dengan membawa pedang, terus berkumpul bersama membawa senjata tajam itu kayak mereka pengen diakui, oh kita ini punya power, kita ini udah keren gitu kan. Mereka rata-rata masih remaja yang labil gitu. Jadi masih kuat sekali keinginannya untuk diketahui oleh masyarakat. Aku lebih kuat dari kalian semua. Mungkin seperti itu ya. Terus ada juga yang dia sampai melukai korban, memakan korban. Jadi tadi kan dia tidak memakan korban, hanya haus akan pengakuan. Ini beberapa juga ada yang dia itu memakan korban sampai membacok tangan dari korban tersebut. Banyak sih berbagai macam gangster yang ada di sini. Jadi kalau mungkin para penonton ingin melihat gangster, boleh sekali berkunjung ke Tuban. Banyak sekali nanti ada gangster yang hanya keluyuran di jalan, gangster yang benar-benar mau bacok-bacokan juga ada. Wow, cukup mengagetkan ya, membagongkan gitu ya. Karena yang kita tahu kota Tuban itu ciri khasnya Bumi Wali, kalau enggak ya ental, syualan atau minuman tuaknya ya. Ini kita disuruh ke Tuban untuk melihat apa? Gangster ya. Untuk teman-teman yang pengen melihat gangster mungkin bisa
ikuti apa saran dari Mbak Wafiatul. Oke, ya kita tahu ya bahwa gangster itu cukup meresahkan banget di Kota Tuban ya, apalagi untuk bocil-bocil kematian yang pengen kelihatan, oh saya ini keren loh, saya ini punya power loh, saya punya power, saya punya teman-teman, saya punya dekengan yang cukup kuat untuk menggemparkan Kota Tuban gitu. Untuk Mbak Wafiatul karena kita teman-teman di perantauan ya, waktu itu kan Mbak Wafiatul masih di Tuban. Waktu kejadian itu, bagaimana sih tanggapan tetangga-tetangga atau bagaimana sih tanggapan sama warga-warga di sana gitu, khususnya di daerah bawah itu sendiri gitu, bahwa kayak di desa bagaimana sih respon-respon ibu-ibu yang lihat gangster-gangster di sana, mungkin Mbak Wafiatul sedikit merumpi-rumpi tentang uh, seperti itulah. Ya, baik. Untuk tanggapan dari lingkungan saya itu lumayan memuaskan ya. Soalnya kan baru tersebar ada gangster di wilayah sini. Polisi itu dengan sangat cepat menindaklanjuti gitu loh. Jadi kayak langsung tertangkap itu pasti kayak ibu-ibu, langsung dipukulin aja itu. Udah enaknya pancen dipukulin, wes kayak ya mendukung sekali untuk dipenjarakan sajalah. Meresahkan. Soalnya kan banyak sekali tadinya yang kita ingin main-main sampai malam lah ya, ingin keluar misal mau beli apa atau keperluan apa itu kayak jadi merasa was-was gitu loh ya. Mungkin itu sih kayak waktu belum tertangkap itu masih resah, siapa sih kan mungkin dari beberapa gangster juga banyak yang maaf ya dari beberapa perguruan silat. Jadi kan mungkin itu juga bisa dipakai bahan pembicaraan. Oh dari perguruan ini. Mungkin gosipnya seperti itu. Ya cukup benar ya, apalagi kayak emang gangster ini cukup meresahkan gitu, nggak hanya di Kota Tuban aja, di Surabaya itu banyak gitu. Dan salah satunya faktor dari gangster itu ya itu perguruan. Saya juga dari perguruan, cuma saya tidak membenarkan kepada perguruan itu bahwa gangster itu benar gitu. Gangster itu cukup meresahkan warga, apalagi ketika ada teman-teman atau kakak-kakak kita yang sedang bekerja dan pulang malam gitu, terus ketemu gangster dan mereka membawa senjata tajam, cukup lebih baik diamankan sama polisi. Oke, tema apa? Oke, topik tentang gangster ini sudah ya cukup mungkin dari teman-teman yang menonton ya. Jauhi gangster, jangan sok-sokan kayak, oh aku punya power ini, punya power untuk gabung ke gangster biar punya power, biar keren enggak, itu enggak ada keren-kerennya sama sekali ya teman-teman. Jadi kalaupun kalau di kota kalian ada gangster, lebih baik langsung video, habis itu viralkan, habis itu kalian lapor kepada aparatur setempat, kepada polisi ataupun yang petugas yang berwenang agar bisa diamankan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, apakah masih sanggup? Baik, ya sanggup dong. Oke, tadi kan Mbak Nadia juga membahas ya tentang pergaulan yang ada di Kota Malang. Kota Malang. Iya, Nah, jadi tadi kan Mbak Nadia kan telah menyebutkan bahwa pergaulan di Malang itu cukup membuat Mbak Nadia kultur shock ya. iya, betul. Pasti ya. Problematika di Indonesia itu pasti dari pergaulan bebas, tentang mindsetnya, tentang bagaimana pembawaan diri kita sendiri, tentang pergaulan bebas yang ada di kota perantauan, yang nggak ada di kota kelahiran kita gitu. Pasti kita ada pengen rasa mencoba Kak. Apa sih ini? Bolehkah saya mencoba? Apakah aman nggak saya mencoba? Nah, bagaimana sih tanggapan Mbak Nadia tentang pergaulan bebas gitu? Bukan mungkin nggak jauh-jauh ya dari, mungkin bisa dari teman-teman sekelas atau teman-teman segeng atau sebagaimana pergaulan bebas yang ada di Malang gitu, dan perbedaan pergaulan bebas yang ada di teman-teman SMA atau SMP atau SD gitu Kota Tuban.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab ini. Nah, untuk pergaulan bebas sendiri yang paling saya rasakan di Kota Malang ini masalah pacaran ya. Karena this is based on my experience kan dulu baru kemarin juga yang saya tuh sempat terjebak dalam toxic relationship ya. Dan itu membuat saya kayak benar-benar beda gitu loh caranya. Cara mereka juga beda dan ya itu kembali lagi kayak bukan pacaran pada umumnya. Nggak mungkin saya membicarakan itu di sini karena intinya buruk. Ada baiknya, tapi baik itu kan just bare minimum ya sebenarnya. Tapi lebih ke buruk karena apa? Dia ini juga pendatang baru dan dia juga sempat untuk mengajak saya untuk mencoba rokok, minum, vape segala macam dan itu bukan pacaran pada umumnya kan ya. Dan di situ saya benar-benar menyadari bahwa perbedaan perbedaan orang pacaran di Tuban dan di Malang ini sangat mencolok. Dari segi mereka untuk mengajak berkembang atau tidaknya itu ada gitu loh. Kalau orang pendatang baru ini saat mereka berpacaran dan dia nih bisa mengajak pacaran seperti itu, nggak mungkin tidak lain kan dia juga di budayanya yang sana seperti itu gitu loh. Nah, untuk merokok, vape, minum, itu sudah hal yang wajar banget di Malang. Sedangkan di Kota Tuban, kita aja melihat itu di keseharian Kota Tuban aja tidak begitu sering. Adapun sering juga, adapun ada, itu bukan semencolok di Kota Malang gitu loh. Mungkin itu dilakukan oleh usia yang berkelanjutan, usia yang di atas remaja. Nah, namun di Kota Malang ini, anak-anak remaja nih udah mencoba yang namanya minuman, vape, rokok, kayak takutnya nih kayak mereka akan terjun ke lebih dalam gitu loh. Lebih ke maaf banget kalau sampai narkoba pun kita juga nggak tahu ya. Oke, oke. Kita cukup paham ya tentang pergaulan bebas yang ada di perantauan gitu. Nah, eh, di nggak hanya di Kota Malang ya, di Kota Surabaya juga pasti itu banyak. Iya, Gitu. Nah, namanya juga anak muda pasti pengen mencoba hal baru ya, meskipun mereka nggak tahu itu efek jerahnya bagaimana, efek-efeknya bagaimana gitu. Dari Mbak Nadia sendiri kan, Mbak Nadia sendiri juga pernah mengalami gitu. Di Kota Malang kan cukup banyak dari mahasiswa pendatang-pendatang ya. Nah, menurut Mbak Nadia gitu, tips and triknya bagaimana sih cara agar kita tidak terjerumus sama teman-teman yang mungkin sikapnya kurang baik gitu. Maksudnya kayak teman-teman kita sekeliling kita itu banyak yang mabuk, banyak yang rokok, itu entah itu laki-laki ataupun perempuan gitu. Bagaimana sih agar kita membatasi diri kita gitu, agar tidak terjun ke dunia yang mungkin beberapa orang menganggapnya itu hal normal, tapi dari kita itu nggak normal gitu. Bagaimana sih cara kita menanggapinya agar diri kita itu masih berpegang teguh pada ajaran yang ada di diri kita gitu, budaya kita gitu, bahwa agar tidak terjerumus seperti pergaulan bebas yang ada di Malang ataupun pergaulan bebas ya dimanapun. baik. Untuk tips and triknya sendiri hanya one sentence ya. You have God, you can defense. Kamu punya Tuhan, kamu bisa bertahan. Karena apa? Jujurnya nih kalau apa ya? Kayak katut atau enggaknya itu tergantung iman kita sendiri gitu loh. Kalau kamu orang yang agamanya kuat dan kamu tahu nih norma dan etika juga punya value, kamu nggak mungkin kayak bakal ikut ke sana, ikut ke jurang yang lebih dalam lagi gitu. Sebenarnya semua tuh balik lagi dalam diri kita sendiri, dalam iman kita sendiri sih. Perkuat aja iman gitu loh. Oke, makanya kita tuh harus sholat 5 waktu biar kita itu tidak terjerumus sama hal-hal Betul. yang buruk gitu. Apalagi kan kita nggak bisa mengontrol teman-teman kita mau gimana pun ya, karena mereka kan punya hak masing-masing sendiri gitu. Jangan lupa sholat guys, karena jangan lupa ibadah juga kan, di sini tidak hanya Islam, ada beberapa agama juga. Betul. Jangan lupa beribadah kepada agamanya masing-masing, biar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk dan
mengakibatkan kita menyesal ke depannya. Karena banyak sekali ya teman-teman kita yang terjerumus dan akibatnya apa? Ya menyesal. Dia hanya bisa meratapi penyesalannya di belakang. Mumpung kita belum kejerumus dan Bismillah tidak akan terjerumus, maka lebih baik kita mencegah daripada mengobati kan ya teman-teman. Betul. Oke, kita di ujung topik ya. Ini benar-benar cukup mencapaikan ya topik-topik ini. Tapi kita nggak apa-apa. Ini topik yang cukup populer yang masih dibahas sampai saat ini gitu. Di TikTok pun masih seliweran tentang hal ini gitu. Tadi kan Mbak Nadia kan mengambil jurusan Fakultas Hubungan Ilmu sosial. Internasional Oh iya. dan Ilmu Politik kan ya. Iya. Nah, di akhir topik ini kita akan membahas tentang politik yang ada di Indonesia. Nggak perlu berat-berat karena kita masih mahasiswa, kita belum paham bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia. Jadi uh, kita bahas tentang pemilu aja ya, yang masih tren sampai sekarang gitu. Nggak perlu dari gugatan yang dilakukan dari paslon nomor 1, kedua, atau ketiga, itu nggak perlu kita bahas karena itu cukup sensitif ya untuk pembahasan kali ini. Jadi kita kan kita kan baru pertama kali ya menyuarakan suara kita gitu. Yang kemarin itu 14 Februari 2 hours later. menyuarakan hak pilih atau mencoblos pertama kali betul. Oh. 3 hours later. Generasi Gen Z ya, Gen Z. Itu banyak sekali perbedaan antara orang tua dan kita gitu. Orang tua kan seringkali banyak ngomong kayak kalau nggak berbeda pemikiran sama generasi Gen Z atau Gen Z. Nah, kita kan cukup susah ya untuk merubah mindset orang tua orang dahulu gitu tentang sebenarnya apa yang dilakukan mereka itu salah gitu, nggak baik gitu untuk kedepannya gitu, untuk pemilihan kedepannya gitu. Uh, Apakah dari kalian bertiga ini ada tawaran untuk kayak kalian coblos saya ya, saya kasih ini gitu. Nah, bagaimana sih tips and triknya? Bukan tips sih, maksudnya bagaimana sih tanggapan Anda gitu tentang kejadian yang seperti itu gitu. Apalagi orang tua kita pasti kan banyak yang menerima ya. Kayak beberapa dari tetangga kita pasti banyak yang menerima gitu. Bagaimana sih pandangan Anda gitu, pandangan teman-teman Anda tentang pemilu tahun ini gitu. Apalagi kan banyak uang-uang yang bertebaran gitu, uang-uang panas gitu. Sebetulnya itu seringkali teman-teman menyebut uang panas. Apakah dari kalian teman-teman ini juga ada tawaran gitu seperti yang ada di saya, yang ada di desa saya pasti banyak tawaran-tawaran seperti itu. Dari Mae dulu mungkin bagaimana? Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Cukup Sudah. terdengar. Di saya dan lingkungan saya tuh ada beberapa bukan dari calon presiden ya, tapi dari beberapa orang partai itu yang memberikan amplop atau uang panas tadi kepada masyarakat di lingkungan saya. Dan saya sih tidak bisa menolak karena kan saya menganggap itu sebuah rezeki karena iya kan, itu sebuah rezeki yang tidak boleh ditolak. Karena itu rezeki, jadi saya terima, tapi saya tetap pilih-pilih. Tetap saya cari visi misinya, terus nanti kira-kira orangnya seperti apa. Nanti kalau sekiranya saya kurang sreg dengan orangnya, nanti uangnya tidak akan saya terima. Tapi kalau misal dia sudah menawarkan, lalu saya melihat orangnya dan melihat visi misinya kok sepertinya cocok dengan masih sejalur dengan saya, jadi ya saya terima uangnya, saya coblos orangnya. Apakah bisa dipahami kakak-kakak sekalian? Oke, Anda ini cukup berani ya untuk saya
akui Cak Anda cukup berani gitu untuk mengungkapkan karena banyak sekali teman-teman gitu kayak kalau ditanya Anda sudah mendapatkan uang panas belum gitu banyak sekali yang nggak mau mengakui hal itu gitu dan saya mengapresiasi Anda gitu kalau Anda itu berani bilang seperti itu. Kalau boleh tahu ada apakah banyak nih sorry mendatangi rumah Mbak Fiatul mungkin Mbak Fiatul cukup terkendali adanya ya ke Mbak Maaf, Nadia. Mbak Nadia sendiri gitu. Mbak Nadia kan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tunggu dulu, Mak. Tunggu dulu. Mbak Fiatul, saya next ke Mbak Nadia Iya, dulu baik. ya. Mbak Nadia kan, bentar, Mbak. Mbak Nadia kan ambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, fakultas itu kan pasti masih sedikit kurang lebihnya kan berkesinambungan di dunia politik ya. Iya, betul. Apalagi dengan jurusan Mbak Nadia yang hukuman internasional. Nah, Betul. bagaimana sih ya pandangan Mbak Nadia? Kan pasti kan Mbak Nadia kan baru pertama kali nyoblos ya. Bagaimana apakah ada rasa deg-degan atau takut kah, panik kah, atau bagaimana pandangan tentang kayak oh kok seperti ini, kok seperti ini gitu. Apalagi kan banyak sekali uang panas yang bertebaran di bawah di rumah-rumah gitu ya. Iya. Dari Mbak Nadia sendiri, apakah diambil atau bagaimana menyikapi hal seperti itu? Oke, baik. Untuk shock atau enggaknya cara berpemilu seperti itu sih, itu sudah saya terdengar dari zaman dulu memang seperti itu ya. Banyaknya uang yang berterbaran saat pemilu tuh bukan rahasia umum lah. Itu udah jadi rahasia umum lah, bukan rahasia pribadi lagi lah. Nah, kemarin Sorry, saya sorry, juga sorry. sempat, Tadi, sorry. ya, Mbak Nadia. Maksudnya bukan rahasia umum, tapi rahasia bukan umum itu berbeda rahasia ya. pribadi lah, bukan rahasia pribadi lah, udah jadi rahasia umum gitu. Nah, kemarin juga saya mendapat tawaran dari entah paslon berapa, tapi siapapun paslonnya memberikan tawaran uang suap ini merupakan hal yang salah ya. Dan saya tidak mengambil uang tersebut karena saya masih menjunjung tinggi norma yang saya punya dan juga agama yang saya punya. Baik, ini cukup kontra ya antara Mbak Wafia itu sama Mbak Nadia. Cuma saya di sini sebagai penengah, cuma menurut saya mereka ini satu sama. Karena mungkin Mbak Wafiatul menerima uang dari paslon itu karena bisa dibilang kayak suap menyuap ya, kayak sebuah suap menyuap. Tapi Mbak Nadia juga telah melakukan waktu pembuatan SIM itu juga suap menyuap. Jadi sama-sama adil ya, satu sama. Betul. Iya, mohon Ya, maaf. Tapi jadi kalau dari pasangan calon presiden, saya tidak mau mengambil meskipun itu dari mungkin pasangan calon yang saya condongi, tapi meskipun ada uangnya tetap tidak saya ambil. Saya cuma ambil dari yang Partai ya. ya partai DPD. tapi ya Mbak Alfia itu ya. Saya alhamdulillah pernah menjadi sebagai petugas Pantarle, pernah sebagai anggota KPPS, ketua anggota KPPS itu sebenarnya dari presiden itu nggak ada ya. Mungkin di desa saya mungkin yang berbeda atau mungkin di desa Mbak Alfia itu yang cukup istimewa sampai presiden pun masih ada gitu. Cukup uangnya itu cukup banyak gitu. Jadi kayak sampai-sampai presiden pun masih ada uang panasnya gitu. Ya, lumayan lah. Buktinya masih ada yang mencoblos. Berarti udah cukup sekian aja. Jangan Oh, jauh sekali. oke. Politik ini cukup panas ya, seperti hal-hal yang lainnya itu. Kalau apapun yang kita bahas tentang politik itu pasti panas gitu. Apalagi tentang apalagi kayak di TikTok kan pasti banyak yang sliweran kan ya tentang gugatan-gugatan seperti itu kan ya. Pasti saya yakini dari Mbak Nadia atau Mbak Wafiatul atau Mbak Ali juga pasti memantau hal-hal seperti itu gitu ya. Iya. Dari Mbak Ali sendiri, bagaimana sih yang saya dengar-dengar kan Mbak Alin kan cukup susah ya untuk domisilinya gitu.
Nah, bagaimana Mbak Alin? Mungkin dengan domisili yang cukup membingungkan itu, Mbak Alin dapat lebih banyak lagi uang-uang panas itu kayak mungkin di Tuban dapat, di kota kelahiran dapat, atau di mana-mana itu kayak Waduh. dapat uang panas gitu. Biasanya itu kan uang panas itu kan kayak kita hanya nyoblos terus dapat uang banyak gitu. Apalagi kan kita sebagai anak muda ya, pasti banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita butuhi gitu. Kayak harus kita Wih, anak muda kan banyak sekali gaya ya. Pasti kita membutuhkan uang banyak untuk gaya gitu. Dari Mbak Lin sendiri, bagaimana sih tanggapannya mungkin dari Mbak Lin ini lebih banyak mendapatkan dari Mbak Wafat atau Mbak Nadia sendiri gitu? Apakah diambil atau bagaimana atau disedekahkan uangnya Baik, atau bagaimana Mbak Lin? ya baik. Izin menjawab ya. Untuk emang sih kehidupan saya kesannya nomaden banget ini emang. Ya, Untuk tentang pemilu yang memberikan uang sendiri, meskipun saya nomaden atau berpindah gitu, saya tetap tidak mendapatkan apapun. Sepeser pun mungkin tidak ada penawaran juga. Berbeda sekali antara mungkin Mbak Piatur wow, dan juga berarti Mbak Mbak Nadia yang masih ada penawaran, tapi kalau di diri saya pribadi itu tidak ada penawaran apapun, sehingga saya juga tidak menerima uang apapun, sehingga pada saat pemilihan itu saya pure dengan pemilihan saya sendiri, tidak berdasarkan uang gitu sih. Dan untuk terkait tentang pendapat saya tentang Gen Z sendiri, mungkin dari banyaknya Gen Z itu banyak yang menerima, juga banyak yang menolak, tergantung dengan persepsi mereka masing-masing. Dan menurut saya dalam pemilu tentang keuangan ini termasuk pelanggaran dalam integritas demokrasi yang nantinya bakal apa ya, malah merusak norma-norma yang ada di pemerintahan gitu. Sehingga kayak generasi kita sekarang ini malah kayak jauh dari tentang transparansi dan partisipasi yang bersih dari politik gitu menurut saya. Jadi seharusnya sih pemberian uang dalam pemilu itu termasuk penghinaan ya menurut saya, penghinaan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dipercayai, terhadap apa ya? Seharusnya kita itu menegaskan tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas dan komitmen pada kepentingan rakyat, bukan atas dasar uang gitu sih, Mbak. oke, beri aplaus terlebih dahulu untuk pendapatnya Mbak Berlian, Alin. Mungkin itu untuk Gen Z itu cukup cukup sorry. Untuk Gen Z sendiri ya, teman-teman saya ini, iya, itu tuh cukup cukup tergiur ya Mbak Alin untuk menerima hal suap penyuap itu gitu. Apalagi para orang Ya, tua karena yang itu memang membantu, pemahamannya memang cukup itu kurang ya. segalanya. Kan bagaimana apalagi kan orang tua kan kebutuhannya jauh lebih banyak ya. Kayak kayak pemikirannya juga jauh lebih terbuka Gen Z ya. Maksudnya kayak lebih terbuka sama anak-anak muda kan ya. Pemikirannya kan jauh lebih terbuka sama anak muda lah. Bagaimana sih cara cara kita mengatasi gitu? Bukankah sayang ya ketika kita menganggurkan sebuah uang demi mencoblos atau bagaimana gitu. Apalagi kan Mbak Ain ini saya akui cukup keren gitu. Karena kan waktu kemarin tanggal 14 Februari kan pemilihannya kan cukup banyak ya. Ada 5 kalau nggak salah. Itu tuh kita tuh nggak kenal semua. Yang kita tahu visi misinya kan dari presiden doang ya. Saya akui Mbak Alin ini cukup ngeri sih untuk pemilihannya. Jadi bagaimana sih yang terakhir hanya untuk Mbak Alin tapi semuanya bagaimana sih ya untuk yang kita ketahui ya dari mereka nggak akan tertutup, nggak rumah mereka nggak akan Interupsi tutup suara Mbak ketika ada Mustika. orang yang mendatangi mereka mengasih uang dan untuk menyobloskan sesuatu terganggu. Mohon maaf Mbak Mustika, instruksi suara. Mungkin pertanyaannya bisa diulangi kembali. Baik ya. Pertanyaan terakhir untuk semuanya ya. Apakah sudah jelas? Iya, jelas. Sudah?
Nah, eh kita kan sebagai anak muda ya, ketika kita mendapatkan uang lebih gampang itu kan pasti kita nggak munafik, nggak akan menerima kan ya. Pasti sebagian besar kita akan menerima hal itu gitu. Dan saya lihat-lihat juga gitu, teman-teman saya itu juga pasti banyak ketika dikasih uang itu pasti menerima gitu dengan iming-iming untuk menyerplus ini gitu. Nah, mungkin dari anak muda itu masih bisa tertolongkan gitu. Tapi kan beda lagi sama orang-orang tua ya, yang pemikirannya jauh lebih belum terbuka, jauh lebih susah untuk dirubahnya gitu. Bagaimana sih untuk orang-orang tua gitu? Cara meyakinkan orang tua gitu, kalau apa yang mereka lakukan itu merusak integritas sebuah negara gitu. Bagaimana tipsnya agar saya sendiri meyakinkan orang tua saya itu cukup susah. Nah, mungkin dari Mbak Nadia atau Mbak Wafia atau Mbak In punya pengalaman yang sama gitu dan berhasil dan mungkin bisa sharing-sharing kepada teman-teman agar ketika orang tuanya mendapatkan hal seperti itu bisa bantu dengan saran dan pesan atau apapun itu yang dari Mbak ini sarankan. Izin menjawab, Mbak Mustika. Baik, sudah terdengar. Sudah. Oh ya, oke. Eh, iya, memang sulit ya meyakinkan orang tua kita yang pasti mereka bilang kayak, udahlah ini uang uang baru uang juga nggak terus-terusan ada gitu loh, nggak setiap tahun ada, nggak setiap hari ada. Eh, Kayak lumayan lumayan diterima gitu. Tapi menurut saya sih tips and triknya sendiri sih coba aja kita kayak lebih mengedukasi mereka kayak mereka tuh kan biasanya ada nih orang tua yang seperti orang tua saya sendiri kan biasanya suka ngeluh kalau pemerintah ini melakukan korupsi. Nah, kita kita bicara aja kalau pemerintah aja bisa seperti itu, kenapa kalian tidak melihat dari diri kalian sendiri? Kalian memilih dia, kalian memilih paslon-paslon tersebut pun juga dari suap penyuap kalian menerima uang tersebut, namun kalian menyalahkan namun kalian tuh menyalahkan perlakuan pemerintah yang melakukan korupsi itu juga hal yang salah gitu loh. Jadi lebih ke menyuruh mereka untuk introspeksi diri dulu dan kalau kalian ingin pemerintahan kalian tuh berjalan dengan baik dan berintegritas baik, seharusnya dari kalian sendiri tuh bisa untuk menerapkan itu terlebih dahulu gitu. Dan tidak kalah juga dengan norma agama sih. Oke, harus agama ya nomor satu kita teman-teman biar kita Betul, hidupnya tidak belok-belok karena tanpa adanya agama hidup kita pasti belok-belok. Jadi betul. jangan lupa sholat guys dan ibadah. Untuk mungkin pertanyaannya ini cukup menarik untuk Mbak Wafia tuh ya, cukup kayak kayak punya daya tarik sendiri ya kalau bertanya soal ini. Bagaimana Mbak Wafia tuh tips and triknya atau pendapat Mbak Wafia tuh agar orang tua kita eh, kayak paham gitu bahwa hal yang tersebut yang dilakukan itu salah atau harus kayak ya udah terima aja gitu. Tapi untuk cara mencoblosnya kita ya terserah kita gitu. Biar para 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 orang yang bagi uang panas itu kayak biar kapok gitu, biar suaranya nggak nggak muncul gitu atau bagaimana Mbak Wafia tuh? Ini pertanyaan Mbak Wafia tuh cukup saya tunggu-tunggu karena Ah, mungkin relate mungkin ya. mungkin kita sama ya. Anda sendiri susah untuk orang tua Eh, memberi orang tua belum Anda itu interupsi Mbak apa ya? Wafia tuh. Saya nggak sama ya, saya netral, saya tidak boleh nanti saya dilihat sama ketua saya dimarahin nanti mungkin gitu. Enggak, maksudnya kan apa tadi orang tua kan sikap kita kepada orang tua yang mendapatkan uang panas tersebut. Ya, Iya betul. Betul. eh, jadi kalau saya ya gimana ngasih taunya ya, soalnya kan mereka juga tanya kalau dapat uang terus kalau kita kan mungkin bisa nyari informasi dari beberapa calon-calon tersebut lewat media sosial dan lain-lain. Sedangkan mereka orang tua kan mungkin hanya bisa lihat dari televisi itu pun
tidak secara mendetail. Jadi mereka tetap berpatokan pada ada uang, coblos saja. Jadi sudah, kalau mau meluruskan sesuatu yang sudah bengkok itu agak susah kalau menurut saya. Jadi ya sudah, kalau sudah bengkok ya biarkan saja. Aduh. Oke, mungkin benar ya. Sebelum kita kembali, mungkin ada perbedaan pendapat dari Mbak Nadia, karena saya mungkin sedikit setuju sama Mbak Fiatul gitu. Karena kalau pendapat saya sendiri ya, orang tua itu banyak yang gaptek, banyak yang pendidikannya itu kurang. Kayak entah itu paslon manapun kayak berkuar-kuar tentang visi misinya. Banyak orang tua yang nggak paham gitu, banyak orang tua yang kurang tahu gitu. Apa sih visi misinya dari mereka gitu. Jadi kalaupun nggak ada uangnya gitu, kalaupun dikasih uang gitu, jadi kayak masih ada timbal baliknya gitu loh. Kayak orang tua kan nggak tahu visi misinya gitu loh. Daripada sama-sama nyoblos tapi ada uangnya, kan lebih baik uangnya diterima, iya kan? Iya. Begitu kan dari pandangan Mbak Fiatul. Beberapa orang tua yang bahkan nggak tahu siapa namanya calon presiden. Itu udah banyak sekali yang saya dengar. Mereka nggak tahu siapa ya, kok nggak ada gambarnya Pak Jokowi, bahkan ada yang seperti itu. Wow, cukup membanggakan ya karena Pak Jokowi gitu. Iya, mereka masih Itu mengharap. salah satu contohnya ya. Itu Iya. salah satu contohnya, Pak. Banyak beda sama anak muda kan sudah nggak ada yang gaptek ya. Kalau orang tua kan pasti gaptek gitu. Nggak semua orang tua juga punya fasilitas untuk melihat mereka berdebat atau mengutarakan visi misinya gitu. Dan mungkin perbedaan pendapat dari Mbak Nadia saya persilakan untuk berargumentasi tentang pendapatnya Mbak Fiatul. Baik, Atau agak kurang setuju dengan pendapat kami berdua. agak kontra ya, agak kontra sama pendapatnya Mbak Fiatul ya. Karena gini loh, kalau kalian membenarkan hal tersebut, ya udah, kalau gitu ya balik lagi dalam diri kalian. Jangan pernah kayak menjudge pemerintah melakukan hal buruk segala macam. Udah diam aja, mau pemerintah nanti korupsi, suap menyuap atau korupsi uang negara, kayak udah itu sebenarnya tuh dari diri kalian sendiri. Karena dari diri kalian sendiri tidak mau mengedukasi diri kalian sendiri dengan hal yang baik gitu loh. Udah tahu nih bengkok malah dibengkokkan lagi. Gitu sih menurut Cukup saya. panas ya pembahas kita. Sesuai topik tadi ya saya bacakan bahwa apapun yang pembahasan tentang politik pasti panas. Iya. Oke, Gerah Mbak ini, Fiatul gerah. gimana? Bukan membengkokkan sih, bukan membiarkan. Kita kan ingin edukasi, tapi kalian tahu sendirilah, kita itu berbeda kasta dengan orang tua. Jadi kalau misal terlalu keras kan mungkin itu malah menjadikan perpecahan. Ya, jadi kayak misal mereka maunya milih itu, ya udah, kita bisa apa? Kita yang tahu, kita yang waras, kita yang cari-cari riset-riset sendiri. Ya udah, enggak kok, gimana ya? Silakan. Mungkin ini ya untuk interupsi Kalau dari aku bilang benar-benar benar mungkin dari Mbak Fiatul dulu biar menyelesaikan baik. argumentasinya, nanti diinterupsi sama Mbak Nadia, dan terakhir kesimpulannya Mbak Alin, karena kita tahu bahwa Mbak Alin itu di antara kita. Jadi nanti mungkin saya akan minta meminta pendapat dari Mbak Alin juga ya. Jadi kita dengarkan dulu argumentasi dari Mbak Fiatul. Baik. Jadi kan kondisi orang tua kan berbeda-beda setiap orang. Mungkin orang tua di lingkungan Mbak Nadia sendiri lebih bisa menerima dan bisa lebih terbuka. Sedangkan mungkin di lingkungan saya lebih istilahnya lebih memegang teguh pendiriannya. Jadi kalau kita mau merubah itu susah, tapi kalau kita mungkin udah sekali memberitahu
ya udah kita nggak bisa memberikan kayak istilahnya memaksa. Jadi kan mungkin kalau saya jatuhnya itu kayak bukan membuka sih, tapi lebih ke memaksa, ayo ikut pilihanku gitu. Gimana ya bilangnya? Kalau soal politik ini emang memusingkan. Udah, itu saja dari saya mungkin karena ini sudah jam malam ya. Iya, ya, cukup mengganggu waktu tidurnya Mbak Wafia tuh ya, apalagi besok mungkin bekerja. Jadi kita next saja buat Mbak Nadia. Baik, interupsi yang saya maksud di Statement sini terakhir tuh, Mbak Nadia. kan Mbak Fiatul sempat menceletus tadi kita yang waras gitu kan ya. Ini berarti ini maksudnya gimana ya Mbak ya? Ini waktu itu Mbak Fiatul bagaimana nih maksudnya kok Mbak Fiatul bilang kita yang waras gitu loh Mbak. Ya gini loh Mbak, bukan kok masalah waras tidak waras Mbak ya. Ini tuh gini loh, kita tuh menasihati seseorang bukan untuk berharap orang tersebut bisa berubah langsung instan gitu, tidak. Tidaknya kita sudah mengedukasi, kita sudah menasihati orang tersebut bahwa perbuatan yang seperti itu hal yang salah gitu. Nah, untuk mereka mau mengikuti apa kata kita atau enggak itu ya udah itu pilihan mereka. They can choose that. Ya, udahlah, penting kita udah mengedukasi mereka gitu aja. Karena ya biar ada manfaatnya juga lah kita sekolah beberapa tahun inilah. Nanti biar nggak dikira makan uang orang tua aja gitu. Ya, ya, sudah cukup. Saya paham, bukan hanya di Zoom ini ya teman-teman. Di real life Zoom pun kita pasti akan bertengkar. Jadi sebagai orang yang paling tua, Mbak Ali ini sebagai penengah di antara kita-kita ini yang sering sekali berdebat tentang hal yang sepele, entah itu masalah politik, masalah teman, atau masalah apapun, kita berdebat. Jadi, perbedaan pendapat itu cukup sering sekali kita lakukan di dalam grup atau ketika kita sharing-sharing ngopi atau apapun itu sering sekali. Jadi tidak kaget saya ketika teman saya ini berargumen yang cukup sama-sama kerasnya gitu. Jadi next terakhir Mbak Alin, bagaimana tanggapan Mbak Alin atau bagaimana sih caranya agar orang tua itu tahu gitu bahwa bagaimana tentang menyikapi dua argumen teman-teman kita dari Mbak Nadia atau Mbak Fiat. Baik, Monggo Mbak izinkan Alin. saya menjawab. Menangani terkait orang tua yang menerima uang dalam konteks politik ya, dengan pandangan yang cukup terbatas gitu dalam praktik politik uang ini sendiri. Namun penting untuk saya tegaskan kembali, menyampaikan secara jelas dan tegas bahwa menerima uang dalam politik merupakan bentuk korupsi dan merusak integritas demokrasi. Jadi menurut saya dari kedua pendapat dari Mbak Nadia dan juga Mbak Wafiatul, Mbak Nadia tadi menyinggung terkait edukasi. Menurut saya itu juga salah satu contoh yang benar karena memberikan informasi tentang dampak positif dan negatif dari pemberian uang politik itu sangat diperlukan untuk mengevaluasi lebih lanjut bagaimana cara pandang orang tua kita yang terbatas seperti itu. Selanjutnya untuk Mbak Wafiatul sendiri karena tadi saya garis bawahi itu tentang terlalu kolot atau terlalu keras kekeh pemikiran orang tua kita ya, Mbak ya. Nah, terkait itu sendiri mungkin kita bisa melakukan tentang diskusi terbuka atau ajak orang tua kita untuk berdiskusi tentang bagaimana sih nilai-nilai pentingnya dalam integritas dan kejujuran dalam dunia bernegara itu seperti seperti apa. Bisa mungkin kita secara apa ya, secara anak dan orang tua itu bisa kita menarik empati atau menunjukkan contoh pemimpin yang sukses tanpa terlibat dalam korupsi dan terlibat dalam politik uang itu sendiri. Dan itu sendiri menurut saya dapat mendorong refleksi bagaimana orang tua itu untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang kita sampaikan secara, maksudnya contohnya secara terbuka. Jangan yang terlalu keras, jangan yang terlalu jauh yang sulit dipahami. Jadi tadi juga dibahas, karena kita sebagai generasi muda bisa
meriset, mencari tahu, dan itu mungkin bisa cara kita untuk meng-up kembali kepada orang tua kita dengan apa ya, menyampaikan informasi-informasi yang mudah dipahami. Dan selanjutnya mungkin bisa kita tegaskan juga bahwa penerimaan uang dalam politik dapat melanggar hukum dan berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Biasanya kalau orang tua tentang hukum itu kan takut gitu ya. Mungkin Oh bisa iya. itu dijabarkan lebih lanjut. Menurut saya itu saja sudah cukup sih Mbak Mustika. Ada feedback lebih lanjut? Mohon maaf, Oh, saksi suara. ya sudah. Baik, saya paham tentang perasaan kamu, Mbak Wafiatul. Saya juga paham tentang semuanya, jadi kita tidak tahu yang benar yang mana karena kita masih anak-anak kecil. Kita masih politik kita masih paling bawah gitu. Jadi semuanya tergantung penonton bagaimana cara menyikapinya. Kalau mau Betul. diambil ya, kalau mau sesuai dengan Mbak Wafiatul ya diambil, sesuai dengan Mbak Nadia atau Mbak Alin ya jangan, karena itu akan merusak integritas sebuah negara. Tapi kalau kalian sayang untuk flexing ya diambil, nggak apa-apa. Ya, kita sudah di penghujung acara karena sudah malam, besok mau sahur juga ya. Dari Mbak Nadia juga sendiri tadi saya dengar bahwa Mbak Nadia juga sakit. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Nadia karena sudah menyempatkan, sakit-sakit pun masih mau diwawancarai dengan topik-topik yang cukup-cukup amburadul ini, nggak tahu kemana, tentang topik-topik yang cukup panas-panas ini antara Mbak Wafiatul dan Mbak Nadia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mbak Wafiatul karena saya yakin bahwa Wafiatul besok mungkin ada kesibukan untuk belajar UTBK ataupun kegiatan bekerja membantu orang tua. Mari teman-teman kita doakan dan kita semangati teman kita yang mau berjuang UTBK. Semoga harapannya sesuai harapannya beliau. Dan terima kasih kepada Mbak Alin yang telah menyempatkan Zoom pada malam hari ini di tengah kesibukannya yang cukup padat karena beliau ini banyak-banyak sekali tugas. Di semester 2 ini dengan jurusan teknik ini cukup banyak tugas. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini ya. Semoga podcast kali ini bisa bisa memberikan sedikit motivasi, pendapat atau perubahan sudut pandang tentang dunia gangster, kenakalan remaja, pergaulan bebas, korupsi, ataupun politik kepada teman-teman. Jadi, terima kasih. Semoga kalian semua selalu bahagia dan sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya. Dadah, Assalamualaikum, terima kasih. Sekian dari saya. Dadah. Kembali. Bye-bye semuanya. Tangannya Mbak Nadia, Mbak Alin. Bye-bye. Bye-bye. Kiss, kiss, kiss. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya Mustika Nurfida Gunawi dengan NIM 2304070482. Semoga nilai tugas saya ini membuahkan hasil yang bagus karena saya telah mengorbankan waktu-waktu teman-teman saya untuk menemani saya untuk mengerjakan tugas ini. Untuk Bapak pengampu dosen PKN, saya harapkan nilai saya A++++. Terima kasih, Bapak.